Jika ditafsirkan demikian, maka ema dalam kata wa ma'a unzila alal malakaini merupakan ema nafi, bukan sebagai isim mausul yang bermakna yang. Al-Qurtubi berkata, ema merupakan negasi dan diatafkan kepada wa ma'a kafara Sulaimanu. Kemudian Allah berfirman, namun setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Hal itu karena kaum Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh Jibril dan Mikail, lalu Allah mendustakan mereka dan kata Harut wa Ma'rut merupakan badal, artinya pengganti yang buruk, pengganti dari setan. Menurut Ibnu Katsir, penafsiran demikian adalah sahih baik karena jamak itu dimutlakan pada dua unsur, seperti yang terjadi pada firman Allah fa'in ka'ana lahu ihwatun, atau karena Harut dan Marut itu mempunyai pengikut-pengikut, atau mereka disebut karena pembangkangan mereka. Penafsiran dengan mengira-ngirakan ayat berbunyi, namun, setan-setan itu mengajari manusia sihir di Babil, yaitu Harut dan Marut. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa inilah penafsiran yang paling utama dan sahih atas ayat itu. Beliau tidak beranjak ke penafsiran lainnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya melalui Al-Aufi dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, katanya, tidak diturunkan sihir. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat, menurut Ibnu Abbas, dengan sanad Ibnu Jarir dari Rabi bin Anas, ayat itu berarti Allah tidak menurunkan sihir kepada keduanya. Ibnu Jarir berkata, penakwilan ayat, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa sihir. Sulaiman tidaklah kafir, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat, namun setanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir di negeri Babil melalui Harut dan Marut. Kata di negeri Babil melalui Harut dan Marut, merupakan ayat yang maknanya didahulukan dan lafaznya diakhirkan. Ada pula pendapat lain ihwal ayat, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat, yang membacanya dengan malikaini, karena yang dimaksud ialah Daud dan Sulaiman. Hal itu berdasarkan kesimpulan bahwa ema juga sebagai negasi, dan firman itu kira-kira berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan sihir dan dia tidak mengajarkannya kepada dua orang raja, yaitu Daud dan Sulaiman. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Harut dan Marut merupakan dua kabilah jin. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua orang laki-laki, yang satu bernama Harut dan yang lain bernama Marut. Jika mengikuti penakwilan itu, maka Harut dan Marut merupakan terjemahan dari manusia. Pendapat yang sahih ialah yang telah ditegaskan oleh Al-Qurtubi, yaitu bahwa Harut dan Marut merupakan badal, artinya pengganti yang buruk, dari setan. Pendapat ini, seperti telah dikatakan, merupakan penafsiran yang paling sahih terhadap ayat itu, dan Ibnu Katsir pun tidak menoleh kepada pendapat lainnya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Harut dan Marut berasal dari dua malaikat. Dari sana muncullah kisah planet Venus dengan malaikat Harut dan Marut. Orang-orang yang menuturkan kisah ini beranggapan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit dan Allah memberi keduanya syahwat, seperti yang diberikan kepada manusia. Kemudian keduanya disodori wanita yang paling cantik di antara wanita yang ada. Maka wanita itu dirayu oleh keduanya, dan si wanita pun memberi respons dengan syarat keduanya harus musyrik kepada Allah. Maka mereka menolak. Kemudian mereka disodori lagi wanita yang lain. Mereka merayunya, dan si wanita mau memenuhi godaannya jika mereka mau membunuh seseorang. Maka mereka pun menolak. Kemudian mereka disodori wanita ketiga. Mereka merayunya. Si wanita memberi mereka pilihan antara musyrik kepada Allah, membunuh seseorang, atau meminum secawan khamar. Pada akhirnya mereka memilih perbuatan yang paling minim dosanya, yaitu meminum khamar.
Mereka meminumnya, dan Homar mempermainkan keduanya sehingga mereka musyrik kepada Allah dan membunuh seseorang serta berzina dengan wanita itu. Setelah mereka sadar dari mabuk dan si wanita memberitahu bahwa perbuatan mereka akibat meminum Homar, maka keduanya menyesal. Mereka hendak kembali ke langit, namun tidak bisa dan merasakan betapa buruknya kejahatan mereka. Kemudian Allah memberi mereka dua pilihan antara azab dunia atau azab akhirat. Keduanya memilih azab dunia yang sementara daripada azab akhirat yang abadi. Adapun si wanita itu, ia telah menanyakan kepada keduanya suatu kalimat yang bila diucapkan oleh keduanya dapat naik ke langit atau turun dari langit. Keduanya mengajarkan kalimat itu kepada si wanita. Si wanita pun mengucapkannya sehingga ia dapat terbang ke langit. Namun, di sana ia dialih rupakan menjadi sebuah planet. Maka jadilah ia planet Venus. Kisah tersebut diceritakan dari berbagai jalan hingga mencapai 20 jalan. Walaupun jalan itu banyak, namun tidak ada satupun yang sampai kepada Rasulullah. Kisah itu ditolak oleh mayoritas ahli hadis, para hafiz, dan mufassirin. Singkatnya, kisah itu bermuara pada dongeng Israeliat, sebab tidak ada sebuah hadis pun yang marfu, dan sahih yang sanadnya bersambung kepada Nabi, orang yang benar, dipercaya, dan maksum yang tidak akan pernah bertutur berdasarkan hawa nafsu beliau. Zahir redaksi Al-Quran menyajikan kisah secara global tanpa memperluas dan melebarkannya. Kami percaya kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran selaras dengan apa yang dikehendaki Allah, dan Allah Maha mengetahui terhadap hakikat persoalan selaras dengan kesucian Allah Ta'ala dari perkara yang tidak layak baginya dan bagi malaikatnya. Firman Allah Ta'ala, dan keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagimu, maka janganlah kamu kafir. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa apabila keduanya mendatangi seseorang yang menginginkan sihir, maka keduanya melarang si peminat dengan keras seraya mengatakan kepadanya, kami merupakan fitnah, maka janganlah kamu kafir. Hal itu karena keduanya mengetahui yang baik, dan buruk, yang kufur, dan iman. Maka keduanya memberitahukan bahwa sihir itu merupakan kekafiran. Jika peminat datang kepada keduanya, maka keduanya menyuruh mendatangi tempat Anu dan Anu. Jika mendatanginya, maka dia akan menjumpai setan yang kemudian mengajarinya. Lalu keluarlah dari diri peminat itu cahaya. Peminat melihat cahaya itu membubung ke langit, lalu setan berkata, alangkah rugi dan celaka apa yang telah dilakukannya. As-Sadi mengatakan, bahwa apabila Harut dan Marut didatangi seseorang yang memintai sihir, maka mereka menasihatinya dengan mengatakan, janganlah kamu berbuat kekafiran. Sesungguhnya kami merupakan fitnah. Bila si peminat membangkang, maka keduanya berkata, bawalah abu ini, kemudian kencingilah. Bila telah dikencingi, maka akan keluar darinya cahaya yang membubung hingga menembus langit, itulah cahaya keimanan. Kemudian muncul sesuatu yang hitam seperti asap, yang masuk ke langit. Dan itulah keimanan. Kemudian muncul lagi sesuatu yang hitam seperti asap yang masuk ke pendengarannya dan ke dalam segala benda dan itu adalah kemurkaan Allah. Apabila keduanya telah memberitahukan hal itu, maka keduanya mengajarkan sihir kepada peminat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Dan keduanya tidak mengajari seorang pun sebelum keduanya mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kamu kafir. Firman Allah Ta'ala, kemudian mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan antara seseorang dan istrinya. Artinya, manusia belajar dari Harut dan Marut berupa ilmu sihir yang mereka gunakan untuk hal-hal tercela. Sesungguhnya mereka tidak bermaksud memisahkan antara suami dan istrinya melalui sihir, walaupun dalam keluarga itu terdapat kerukunan dan keserasian, dan itu adalah perbuatan setan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi
setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya kepada manusia. Maka manusia yang paling dekat kedudukannya dengan setan berarti paling besar pula mendapat ujian dari setan. Seorang anggota pasukan datang melapor, "Saya terus menggarap si Fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan dia mengatakan anu dan anu." Kemudian iblis berkata, "Demi Allah, kamu tidak melakukan apapun terhadapnya." Kemudian anggota pasukan lain datang melapor, "Aku tidak meninggalkan manusia sebelum aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Lalu aku mendekatinya, mengakrabinya, dan menempelnya." Iblis berkata, "Bagus kamu, Muslim." Penyebab perceraian antara suami dan istri ialah gambaran buruk ketika melihat wajah suami atau istri dan perilakunya yang diimajinasikan oleh setan kepada suami dan istri, atau sebab-sebab lain yang mengantarkan kepada perceraian. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sekali-kali mereka tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Kecuali dengan kehendak Allah." Hasan Al-Basri berkata, "Benar, barang siapa yang dikehendakinya, maka ia dikuasai setan. Dan siapa yang tidak dikehendakinya, maka tidak dikuasai setan." Firman Allah, "Dan mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberinya manfaat, yakni memudaratkan agama mereka dan tidak memberinya manfaat yang sepadan dengan kemudaratannya. Sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat." Yakni, sesungguhnya kaum Yahudi sudah mengetahui bahwa orang yang menukarkan ketundukan kepada Nabi, dengan sihir tidak akan mendapat bagian di akhirat. Demikianlah penafsiran yang diberikan Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Sadi. Firman Allah, "Dan alangkah buruknya perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, jika mereka mengetahui." Allah Ta'ala berfirman, "Betapa buruknya penggantian keimanan dan ketaatan kepada Nabi dengan sihir yang telah mereka lakukan, seandainya mereka mengetahui nasihat yang diberikan beliau, seandainya mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, serta para Rasul lain sebelumnya, dan seandainya mereka memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan, niscaya pahala bagi mereka dari sisi Allah adalah lebih baik bagi mereka daripada apa yang dipilih dan disukai untuk dirinya." Allah berdalih dengan firman-Nya, "Seandainya mereka beriman dan bertakwa, yakni menjauhkan diri dari perbuatan tukang sihir yang mengkufurkan itu." Umar Ibnul Khattab telah menyurati para gubernur agar menghukum bunuh terhadap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Bukhari mengeluarkan berita itu dalam kitab sahihnya. Sahih pula keterangan yang mengatakan bahwa Hafsyah Ummul Mukminin pernah disihir oleh pembantu wanitanya. Kemudian wanita itu dihukum mati. Nabi bersabda, "Hak bagi tukang sihir adalah ditebas lehernya dengan pedang." Tirmidzi. At-Tabrani meriwayatkan hadis itu melalui jalan lain dari Hasan, dari Jundub secara marfu, sihir seperti itu tidak dapat ditangkal dan hanya dapat dijauhkan dengan suatu amalan bermanfaat yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yaitu dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang-orang tidak dapat membuat perlindungan, ta'awudz, sekuat perlindungan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula, bacaan ayat kursi dapat mengusir setan. Pada kenyataannya, sihir itu memang ada. Hal ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah dan selainnya yang mengingkarinya. Sihir adalah kekafiran, mempelajarinya kufur, mengajarkannya adalah kufur, tukang sihirnya kafir, dan orang yang mempelajarinya juga kafir. Para ulama berbeda pendapat ihwal menyuruhnya bertobat. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa tukang sihir harus diminta bertobat. Jika tidak mau, maka dibunuh. Ada pula yang berpendapat bahwa dia tidak perlu diminta bertobat, tapi langsung dihukum mati saja. Dasar pendapat kedua ialah sabda Nabi, "Hak bagi tukang sihir ialah ditebas dengan pedang,"
tindakan Hafsah menghukum mati pembantu wanitanya yang menyihir dirinya dan di sana tidak diceritakan apakah si wanita itu diminta bertobat atau tidak, dan keputusan Umar bin Khattab kepada para gubernurnya supaya membunuh tukang sihir laki-laki dan perempuan. Sihir itu bermacam-macam dan semuanya buruk, sebab sihir meminta bantuan kepada setan atau berupa magic, ilmu hitam, berupa kain serasah dan penangkal, yang tidak disyariatkan oleh ajaran Islam, yaitu ramuan, atau asap. Semuanya itu batil. Wallahu alam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan, kepada Muhammad, Ra'aina, katakanlah, tetapi katakanlah, unsurna'a, dengarkanlah, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih, ayat 104. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya, untuk diberi rahmatnya, kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat 105. Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman menyerupai kaum kafir. Ayat di atas dikhususkan bagi kaum Yahudi. Dahulu mereka mengimplisitkan perkataan mereka sambil mencela Rasulullah. Apabila mereka semoga laknat Allah atas mereka hendak mengatakan, simaklah kami, maka mereka mengatakan ra'aina'a yang mengimplisitkan makna kedunguan. Demikian pula jika mereka memberi salam, mereka mengatakan assalamualaikum. Assalam berarti kematian. Oleh karena itu, kita diperintah untuk menjawab mereka dengan wa'alaikum saja agar ucapan itu menimpa mereka. Maksud ayat ini ialah bahwa Allah melarang kaum mukmin menyerupai kaum kafir baik dalam hal perbuatan maupun ucapan. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'aina, namun katakanlah unsurna. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bersambung hingga Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, saya diutus menjelang kiamat dengan membawa pedang sehingga Allah yang Maha Esa disembah tanpa sekutu baginya. Rezekiku berada di bawah bayang-bayang tombakku. Kehinaan dan kekerdilan ditimpakan kepada orang yang menyalahi perintahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum berarti ia adalah dari golongan mereka. Ahmad. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud. Hadis tersebut mengandung larangan keras dan ancaman terhadap orang yang menyerupai kaum kafir dalam segala tindak tanduk dan persoalan yang tidak disyariatkan. Berkaitan dengan ayat, janganlah kamu mengatakan ra'aina, Adha berkata bahwa ra'aina'a merupakan dialek yang dituturkan oleh kaum Ansyar, lalu Allah melarangnya. Mengenai hal itu terdapat beberapa pendapat yang mirip. Menurut Ibnu Jarir, pendapat yang sahih mengenai hal itu ialah bahwa Allah Ta'ala melarang kaum mukmin mengatakan kepada nabinya ra'aina, karena hal ini merupakan ungkapan yang dibenci Allah bila diucapkan kepada nabinya. Ungkapan lain yang senada dengan itu ialah sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi, janganlah kamu mengatakan al-karm untuk anggur, namun katakanlah al-habalah, pohon, anggur. Dan janganlah kamu mengatakan, abdi, budakku, namun katakanlah fataya, anak mudaku. Firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu, menjelaskan betapa sengitnya permusuhan kaum musyrik dan ahli kitab terhadap kaum mukmin yang diperingatkan oleh Allah agar mereka tidak menyerupai kaum kafir supaya terputus hubungan kasih sayang di antara kedua kelompok itu. Kemudian Allah mengingatkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kaum mukmin berupa syariat yang sempurna dan tuntas yang telah disyariatkan kepada Nabi mereka, Muhammad, sehingga dia berfirman, dan Allah menghususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan, manusia, lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan dengannya.
Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ayat 106. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Ayat 107. Nasah berasal dari nasah Alkitabah yang berarti menyalin dari suatu naskah ke naskah lain. Makna nasah secara syara ialah terhapusnya hukum oleh dalil syara yang datang kemudian. Nasah dapat terjadi dengan menetapkan tulisannya namun menghapuskan hukumnya, seperti menasah kewajiban sedekah setelah Nabi bermunajat dan menasah kemampuan seorang muslim menghadapi 10 orang kafir menjadi 2 orang kafir saja. Termasuk ke dalam kategori ini ialah mengubah hukum halal menjadi haram atau haram menjadi halal, yang mubah menjadi terlarang dan yang terlarang menjadi mubah. Nasah yang demikian hanya terjadi dalam hal-hal yang menyangkut perintah, larangan, pencegahan, pemutlakan, ketidakbolehan, dan kebolehan. Adapun pemberitaan tidak mengenal nasih dan mansuh. Nasah pun terjadi melalui penetapan hukumnya dan penghilangan nasnya, seperti sabda Nabi, apabila kakek-kakek dan nenek-nenek berzina, maka rajamlah keduanya secara pasti. Firman Allah, tidaklah kami menasah suatu ayat, yakni kami mengganti hukumnya. Atau kami menjadikan ia lupa terhadapnya. Penggalan ini dibaca dalam 2 versi, Nunsiha'a dan Nansauha'a. Pembacaan pertama mengasalkannya dari nisya'an sehingga maknanya menjadi, Allah menjadikan Rasul-Nya lupa terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Versi kedua mengasalkannya dari nas'ah yang berarti penangguhan, penundaan, atau pengakhiran. Berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, tidaklah kami menasah suatu ayat atau kami menjadikan ia lupa terhadapnya. Abdur Razak meriwayatkan dari Muammar, dari Qatadah, dia berkata, adalah Allah yang Maha Mulia lagi agung menjadikan nabinya lupa terhadap sesuatu yang dikehendakinya atau dia menghapus sesuatu yang dikehendakinya. Abidi bin Umair, Mujahid, dan Atha, berkata, atau ayat itu dibaca Nansauha'a yang berarti kami mengakhirkan atau menangguhkannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Umar berceramah kepada kami dan dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami menasah suatu ayat atau kami menangguhkannya. Firman Allah, melainkan kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan, segi hukumnya dalam kaitannya dengan kepentingan para mukallaf. Qatadah berkata, melainkan kami datangkan ayat yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan dengannya, yaitu ayat yang mengandung keringanan, rukhsah, perintah atau larangan. Firman Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi? Dan tiada bagimu, selain Allah, seorang pelindung maupun seorang penolong, mengarahkan hamba-hambanya bahwa sesungguhnya dialah yang mengatur makhluknya sesuai dengan kehendaknya karena hak dia masalah penciptaan dan persoalan. Sebagaimana dia menciptakan mereka menurut kehendaknya, membahagiakan orang yang dikehendakinya, mencelakakan orang yang dikehendakinya, menyehatkan dan menjadikan sakit pada orang yang dikehendakinya, memberinya taufik atau menelantarkannya, maka demikian pula Allah menetapkan hukum kepada hambanya menurut kehendaknya, lalu dia menghalalkan, mengharamkan, membolehkan, dan melarang sesuatu yang dikehendakinya. Dialah yang menghukumi sesuatu menurut kehendaknya. Tiada yang menyalahkan hukumnya dan tiada yang mempertanyakan perbuatannya, justru merekalah yang ditanya. Allah menguji hamba-hambanya dan ketaatan mereka kepada para rasulnya melalui nasah tersebut. Allah memerintahkan sesuatu karena ia mengandung kemaslahatan bila dikerjakan, kemudian dia melarang melakukan hal itu, karena suatu kemaslahatan yang diketahuinya. Yang harus dilakukan ialah taat dengan sepenuhnya dalam melaksanakan perintahnya, mengikuti para rasul dengan membenarkan apa yang mereka informasikan dan melaksanakan apa yang mereka perintahkan, meninggalkan apa yang mereka larang,
dan menahan diri dari apa yang mereka cegah. Hal ini merupakan bantahan hebat dan penjelasan yang sangat baik bagi kaum kafir Yahudi serta sebagai keterangan atas kekeliruan pikiran mereka yang memustahilkan keberadaan Nasakh. Mereka menolak penghapusan hukum-hukum Taurat dan mengingkari kenabian Isa dan Muhammad. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi serta otoritas atas keduanya, bahwa makhluk itu merupakan warga kerajaannya. Mereka wajib menyimak dan taat terhadap perintah dan larangannya, bahwa kepunyaannya lah persoalan memerintah mereka selaras dengan kehendaknya, melarang mereka menurut kehendaknya, menghapus sesuatu yang dikehendakinya, menetapkan sesuatu yang dikehendakinya, dan menggelar kembali ketetapan, perintah, dan larangan yang dikehendakinya. Kaum Yahudi mengingkari Nasakh sebagai kekafiran dan penolakan, sebab kemungkinan terjadinya Nasakh dalam hukum bukan sesuatu yang tidak masuk akal, karena dia menghukumi, melakukan, dan menghendaki menurut kehendaknya. Nasakh pun benar-benar terjadi dalam kitab-kitab dan beberapa syariat terdahulu, sebagaimana dia menghalalkan kepada Adam untuk mengawinkan putrinya kepada putranya. Kemudian hal itu diharamkan, Allah pun menghalalkan berbagai jenis binatang kepada Nuh setelah mendarat dari kapal, kemudian dia menasakh kehalalan sebagian binatang tersebut. Dahulu, pernikahan dua saudara dibolehkan bagi Bani Israel dan keturunannya. Kemudian hal itu diharamkan oleh syariat kitab Taurat dan yang sesudahnya. Allah menyuruh Ibrahim menyembelih putranya, kemudian dinasakh sebelum hal itu dilakukan. Kaum Yahudi mengakui hal itu namun mereka berpaling darinya. Kaum Muslim sepakat kemungkinan terjadinya Nasakh dalam hukum-hukum Allah Ta'ala karena mengandung hikmah yang sangat baik. Apakah kamu hendak menanyai Rasulmu sebagaimana dahulu Musa ditanyai? Dan barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, maka dia benar-benar tersesat dari jalan yang lurus. Ayat 108. Allah Ta'ala melarang kaum mukmin banyak bertanya kepada Nabi mengenai perkara-perkara yang belum terjadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkanmu, dan jika kamu menanyakan pada saat Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu." Surat Al-Ma'idah, Ayat 101. Yakni, apabila kamu menanyakan perinciannya setelah ayat itu diturunkan, niscaya ia akan menjelaskan kepadamu, dan janganlah kamu menanyakan suatu perkara yang belum terjadi karena boleh jadi perkara itu akan diharamkan karena ditanyakan. Oleh karena itu, dalam hadis sahih dikatakan, sesungguhnya seorang muslim yang paling besar kejahatannya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi diharamkan lantaran pertanyaan tadi. Dalam Syahihain, hadis dari Al-Mughirah bin Syubah dikatakan bahwa Rasulullah melarang banyak berkata begini dan begitu, menghambur-bambur harta, dan banyak bertanya, Bukhari dan Muslim. Dalam Syahih Muslim dikatakan, biarlah aku dengar apa yang kutinggalkan untukmu. Sebab binasanya orang-orang sebelum kamu ialah karena mereka banyak bertanya dan menentang, berselisih dengan para nabi mereka. Apabila aku menyuruhmu sesuatu, maka kerjakanlah semampumu, dan jika aku melarangmu dari sesuatu, maka jauhilah ia. Apakah kamu hendak menanyai Rasulmu sebagaimana dahulu Musa ditanyai? Firman ini berlaku bagi kaum Muslim dan kaum kafir sebab Rasulullah merupakan utusan bagi semuanya, sebagaimana firman-Nya, ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezaliman mereka. Surat An-Nisa, ayat 153. Maksudnya, sesungguhnya Allah mencela orang yang bertanya kepada Rasulullah ihwal sesuatu untuk tujuan menyusahkan dan menyarankan sebagaimana dahulu Bani Israel bertanya kepada Musa untuk menyusahkan, mendustakan, dan mengingkari.
Allah berfirman, dan barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran, yakni barang siapa yang membeli kekafiran dengan keimanan, maka dia benar-benar tersesat dari jalan yang lurus, berarti ia telah keluar dari jalan yang lurus dan menuju kepada kebodohan dan kesesatan. Sebagian besar ahli kitab berharap agar mereka dapat mengembalikanmu kepada kekafiran, setelah kamu beriman. Hal itu karena kedengkian dari dalam dirinya setelah kebenaran jelas terang bagi mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka hingga Allah mendatangkan putusannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 109. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukannya pada sisi Allah. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan, ayat 110. Allah mewanti-wanti kepada hamba-hambanya yang beriman agar menjauhkan perilaku kaum kafir dari kalangan ahli kitab. Dia memberitahukan kepada mereka ihwal permusuhan kaum kafir kepadanya baik secara batiniah maupun lahiriah. Hal itu tiada lain karena mereka hasut terhadap kaum mukmin karena mereka mengetahui keunggulan kaum mukmin dan nabinya. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk membiarkan, memaafkan, dan menanggung penderitaan hingga Allah mendatangkan putusannya berupa pertolongan dan penaklukan. Allah juga menyuruh mereka mendirikan solat dan membayar zakat. Dikatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap Hai bin Akhtab dan Abi Yasir bin Akhtab sebagai Yahudi yang paling dengki terhadap bangsa Arab lantaran Allah mendebat mereka melalui Rasul-Nya. Demikianlah, Allah memberitahukan bahwa kaum Yahudi berkeinginan andaikan kaum Muslim itu kembali kepada kekafiran. Hal itu disebabkan oleh kedengkian dari dalam dirinya setelah nyata bagi mereka kebenaran risalah Muhammad yang dahulu mereka temukan dalam kitab Taurat dan Injilnya. Lalu mereka mengingkari Nabi karena hasut dan dengki sebab dia bukan berasal dari bangsa mereka. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, yaitu orang-orang yang mengembuskan dan menuntaskan permusuhan. Hal ini merupakan perintah awal. Kemudian ayat itu dinasah oleh firman Allah, maka bunuhlah kaum musyrik di mana saja kamu menjumpainya. Ayat ini menasah ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan pembiaran dan pemberian maaf kepada kaum musyrik. Demikian pula Abu Al-Aliyah, Rabi bin Anas, Qatadah, dan As-Sirri mengatakan bahwa ayat di atas dinasah oleh ayat tentang pedang. Hal itu ditunjukkan oleh ayat, hingga Allah mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni hingga Allah mengizinkan kaum muslim untuk memerangi mereka. Dan firman Allah Ta'ala, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, maka kamu akan menemukannya pada sisi Allah. Allah mendorong kaum muslim untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang imbalannya akan mereka terima pada hari kiamat, seperti mendirikan solat dan menunaikan zakat sehingga Allah memberi mereka kemungkinan untuk menang dalam kehidupan dunia dan pada hari ketika para saksi dihadirkan. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yakni, sesungguhnya Allah tidak lupa dan menyia-nyiakan perbuatan seseorang, baik itu perbuatan buruk maupun baik. Karena Dia akan membalas setiap orang selaras dengan amalnya. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya Dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa Dia Maha melihat atas semua perbuatan mereka agar mereka bersungguh-sungguh dalam menaatinya dan waspada agar tidak mendurhakainya. Dan mereka berkata, tak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, kemukakanlah penjelasanmu, jika kamu orang-orang yang benar, ayat 111. Bahkan yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat baik, maka baginya imbalannya pada sisi Allah dan tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Ayat 112. Kaum Yahudi berkata, kaum Nasrani itu tidak memiliki pegangan apapun. Dan kaum Nasrani berkata,
kaum Yahudi tidak memiliki pegangan apapun, padahal mereka membaca Alkitab. Demikian pula ucapan orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat ihwal apa yang dahulu mereka perselisihkan, ayat 113. Allah Ta'ala menjelaskan ketertipuan kaum Yahudi dan Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka sehingga setiap kelompok menyatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang memegang agamanya masing-masing, sebagaimana ihwal mereka itu diberitakan Allah dalam surat Al-Ma'idah. Dan mereka menyatakan, kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kemudian Allah menyatakan kebohongan mereka dengan memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Walaupun mereka mengaku demikian, Dia tetap akan menyiksanya. Sesungguhnya Allah telah berfirman, itulah angan-angan mereka. Abu Al-Aliyah mengatakan, yakni angan-angan yang mereka dambakan dari Allah tanpa alasan yang benar. Kemudian Allah berfirman, kemukakanlah penjelasanmu, jika kamu orang-orang yang benar. Maksudnya, kemukakanlah penjelasan dan hujahmu jika kamu orang-orang yang benar dalam pengakuan demikian. Kemudian Allah berfirman, namun orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat baik. Said bin Jubair berkata, namun orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, sedang dia berbuat baik, artinya dalam mengerjakan kebaikan itu, dia mengikuti Rasulullah, karena amal yang dapat diterima itu memiliki dua syarat. Pertama, ia harus ikhlas karena Allah, dan kedua ia harus benar dan selaras dengan syariat. Bila amal itu ikhlas namun tidak benar, maka ia tidak akan diterima. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amal itu tertolak, Muslim. Dan Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang beterbangan, surat Al-Furqan, ayat 23. Apabila amal itu, secara lahiriah, sesuai dengan syariat namun tanpa keikhlasan, maka amal itu pun dikembalikan kepada pelakunya. Itulah kondisi amal orang yang ria dan munafik. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka kerjakanlah amal saleh, sedang dalam beribadah dia tidak menyekutukan Tuhannya dengan seorang pun. Firman Allah, maka baginya imbalannya pada sisi Allah dan tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak juga mereka bersedih hati. Karena perbuatan itu, maka Allah menjamin pemberian pahala kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Maka, mereka tidak merasa khawatir terhadap apa yang bakal diterimanya dan tidak bersedih hati terhadap perkara yang dahulu mereka tinggalkan. Kaum Yahudi berkata, kaum Nasrani itu tidak memiliki pegangan apapun. Dan kaum Nasrani berkata, kaum Yahudi tidak memiliki pegangan apapun. Padahal mereka membaca Alkitab. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kaum Yahudi dan Nasrani yang saling bersilang pendapat, saling membenci, bermusuhan, dan sama-sama ingkar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, dia berkata, tatkala Nasrani Najran menemui Rasulullah, datang pula para pendeta Yahudi. Kemudian kedua kelompok itu berselisih di depan Rasulullah. Maka Rafi, Harmalah berkata, kamu tidak memiliki pegangan apapun, di samping itu kamu mengingkari Isa dan Injil. Lalu salah seorang Nasrani Najran berkata kepada kaum Yahudi, kamu pun tidak memiliki pegangan apapun, di samping itu kamu mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat. Sehubungan dengan itu, Allah berfirman, kaum Yahudi berkata, kaum Nasrani itu tidak memiliki pegangan apapun. Dan kaum Nasrani berkata, kaum Yahudi tidak memiliki pegangan apapun. Padahal mereka membaca Alkitab. Ibnu Abbas berkata, masing-masing kelompok membaca melalui kitab masing-masing yang membenarkan kekafiran tersebut. Firman Allah, demikian pula ucapan orang-orang yang tidak mengetahui adalah seperti ucapan mereka.
Para ulama berselisih paham mengenai maksud orang-orang yang tidak mengetahui. Adha berkata, mereka adalah umat-umat sebelum Yahudi. Menurut As-Sadi, mereka adalah orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak memiliki pegangan apapun. Ibnu Jarir memilih untuk berpandangan bahwa yang dimaksud ialah umat mana saja yang dipandang selaras. Di sana tidak ada dalil qat'i yang menentukan salah satu dari pendapat ini. Dan firman Allah, Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat ihwal apa yang dahulu mereka perselisihkan, yakni Dia akan memutuskan perselisihan mereka dengan hukumannya yang adil.